Gue sih nggak pernah, tapi nyokap gue pernah dihubungin sama tuh suruh bayar COD Palu. Padahal mak gue cewek ya, ngapain beli Palu, itu sering banget. Kayak dapat kabar kalau misalnya gue dapat door prize inilah itulah, alah kata gue juga. Teman-teman DPR yang mau dipilih oleh rakyat dan mau terpilih lagi nanti 2024, tolong dong perhatikan ini rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Pernah upload foto KTP via online nggak? Biasanya kemana? Pernah cuy, Pernah, kayak disebutin mereknya, ke aplikasi Oren, waktu itu gue upgrade GoPay, ke Flip, ke Dana juga gue pakai verifikasi KTP kan. paylater ya juga. Ke verifikasi akun-akun gitu deh kadang. Paling ya pas daftar kerja atau ada kebutuhan administrasi gitu sih. Mungkin kayak ngirimin berkas-berkas untuk keperluan kantor atau misalnya untuk melamar kerja gitu. Kalau dibutuhkan dengan aplikasi yang gue percaya, Bisa menjaga privasi penggunanya sih. nggak jadi masalah ya. Menurut kamu, bahaya nggak mengunggah data diri via online? Bahaya banget lah. Bahaya sih sebenarnya karena orang-orang di luar sana tuh pinter-pinter sekarang ya. Sebenarnya bahaya, cuman kan pasti ada syarat dan ketentuannya, ada persetujuannya masing-masing sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Makanya kan kita harus tahu dulu ini aplikasinya aplikasi yang legal apa yang ilegal. Oh iyalah, kalau asal mah bahaya karena KTP tuh Soalnya bisa disalahgunakan orang buat fraud segala macam gitulah, buat beli-beli barang tapi ngaku-ngakunya nama lo ya. jadi bahaya banget kalau kesebar. Semoga sih data-data yang gue itu nggak disalahgunakan. Pemirsa, waspadalah saat nomor tak dikenal muncul di layar ponsel Anda karena sindikat penipuan yang mampu mengubah suara. Mungkin saja Pernah dalam nggak pembicaraan ngalami nomor telepon atau data pribadi disebar oleh pihak tak dikenal? nggak pernah. Pernah. Untungnya belum pernah dan jangan sampai sih. Sampai sekarang sih mungkin nggak pernah ya. Gue sih nggak pernah, tapi nyokap gue pernah dihubungin sama tuh suruh bayar COD Palu. Padahal mak gue cewek ya, ngapain beli Palu, itu sering banget. Kayak dapat kabar kalau misalnya gue dapat door prize inilah itulah, alah kata gue juga. Iya tuh pernah gue tuh, dia malah nagih utang siapa coba gak tahu. Kalau nomor handphone sering ada penipuan sih, tapi kayak dia ngasal-ngasal. Kalau data alhamdulillah belum pernah. Ada gak sih hukum yang mengatur tentang penyebaran data pribadi? Ada dong, ada. Tapi gue nggak tahu apa. Ada dan harus ada karena itu privasi. Gue pernah dengar tuh, kayaknya ada. Adalah. Tahu. Namanya Undang-Undang ITE kan. Ada sih, Baru-baru ini ada yang gue tahu. gue nggak tahu tapi ada. Kalau di media itu setahu gue sekarang nggak boleh lagi kita nyebarin foto KTP, plat nomor gitu-gitulah. Harus di-blur kalau sekarang. Mestinya ada ya, itu kan kalau nggak salah mungkin dari cybercrime gitu kali ya menurut gue ya. Namanya data pribadi pasti ada hukumnya sih. Cuman masalahnya hukumnya ditegakkan atau enggak. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan data pribadi telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut kamu, apa hukuman yang sesuai untuk penyebar data pribadi? Kalau disalahgunakannya parah banget ya di penjara lah. Nggak tahu di. Pidana lah pastilah. Lu udah nyebarin privasi orang, gila lu. Penjara aja Penjara, tapi penjaranya tuh ya dan denda sih. ini tergantung seberapa fatalnya sih, tapi menurut gue idealnya 5-10 tahun lah. Gila lu. Di penjara juga lah 20 tahun. Ya nggak tahu gue, gue bukan anak hukum. Gila lu. Lu bikin malu cuy, dihukum seberat-beratnya. Biar nggak ada korban-korban lagi. Salam hormat, ketemu lagi dengan saya Johnson Panjaitan. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang penting baik sekarang untuk masa depan kita. Masalahnya adalah soal penyebaran data pribadi. Saat ini banyak dibicarakan bahwa negara ini sudah sangat membutuhkan undang-undang yang melindungi data pribadi. Kenapa? Karena data pribadi ini sesuatu yang sangat penting sekarang ini. Karena dia selain bisa jadi komoditi, tapi dia juga bisa mengundang persoalan yang sangat krusial yang menyangkut keamanan dan keselamatan pribadi yang punya data pribadi itu. Ya, apalagi di era teknologi seperti ini, data-data pribadi itu banyak sekali sering disalahgunakan. Sayangnya, sensitivitas kebutuhan rakyat
soal undang-undang perlindungan mengenai data pribadi ini belum direspon secara baik oleh DPR. Dia masih melihat ini bukan sesuatu yang prioritas untuk segera dibicarakan. Padahal dalam kenyataannya kasus-kasus seperti ini sudah menelan banyak korban, ya, banyak persoalan yang muncul. Dan kalau dilihat dari persoalan yang muncul, sudah sangat mendesak dan krusial negara dengan segera menyelesaikan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Teman-teman DPR yang mau dipilih oleh rakyat dan mau terpilih lagi nanti 2024, tolong dong perhatikan ini rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, karena negara ini sangat membutuhkan itu, apalagi di era teknologi yang berkembang seperti sekarang ini. Nah, penyebaran data pribadi tentu yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyebarkan? Biasanya orang lain yang menyebarkan, ya. Tapi pertanyaan yang sangat krusial adalah, apakah kalau itu data pribadi saya bisa dengan seenaknya aja menyebarkan itu? Tentu tidak. Karena apa yang sangat pribadi sekarang ini bukan berarti secara total, otoriter, mutlak, dan lain sebagainya, Anda bisa suka-suka dengan data pribadi itu. Nah, penyebaran itu saya kira jangan dilakukan, ya, apalagi di media sosial seperti sekarang ini. Itu sama saja Anda memberikan kesempatan kepada seluruh penjahat untuk memanfaatkan itu, ya, tanpa kita tahu bagaimana efek selanjutnya, ya. Nah, kita tahu kan kejahatan di negara kita ini bermacam-macam, dari mulai yang sangat sederhana, ya, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya, sampai soal yang sangat serius yang bisa mengganggu bukan hanya negara ini tapi dunia. Namanya tindak pidana terorisme. Jadi jangan dianggap enteng dan main-main kasus-kasus penyebaran data pribadi atau perlindungan terhadap data pribadi ini. Nah, perlindungan terhadap data pribadi ini semakin banyak persoalan karena sekarang ini akibat dari kecanggihan banyak transaksi-transaksi yang harus menggunakan identitas pribadi, ya, sebagai dasar untuk transaksi. Nah, ini yang banyak sekali disalahgunakan. Sayangnya orang seperti kita ini yang mau tidak mau secara hukum dan secara kesadaran sendiri harus taat pada undang-undang dan pada kepentingan negara ini, sampai sekarang juga tidak terlindungi. Apa maksudnya? Misalnya, ya memang kita membutuhkan identitas, tapi selain membutuhkan identitas, hukumnya juga memerintahkan kita harus punya identitas dan memiliki KTP. Maka kita dengan sukarela sebagai warga negara yang baik mengurus KTP itu. Salah satu konsekuensi kita mengurus KTP itu adalah kita menyerahkan data dan identitas pribadi. Saya ulangi lagi, menyerahkan data dan identitas pribadi. Ya kalau data ya umum saja, tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan lain sebagainya. Tapi ada juga identitas yang juga penting, ya. Misalnya soal retina mata, cap jari, ya kan? Nah itu juga kan juga identitas, dan identitas ini menjadi kunci kita mendapatkan satu alat yang namanya identitas untuk kita bisa gunakan apa saja, termasuk juga dasar kita memiliki alat-alat teknologi, termasuk juga alat yang namanya gadget yang multifungsi itu, yang katanya smartphone dan smart lainnya yang canggih-canggih itu. Tapi itu semua ada konsekuensinya. Kenapa konsekuensinya? Data pribadi kita ini bisa disalahgunakan. Salah satu penyalahgunaannya ini bisa berakibat cukup fatal, ya. Dan mari kita dorong negara, pemerintah dalam hal ini, ya, membangun sebuah sistem data pribadi yang single. Tapi jangan dijadiin komoditi dong, jangan dikorup. Karena memang secara hidup bernegara kan kita butuh identitas pribadi yang single identity agar kita bisa menjaga negara kita, ya. Misalnya kayak di Eropa. Sekarang itu udah single identity untuk ngatasin terorisme kan. Sehingga kalau handphone kan biasanya itu kan berhubungan sekali dengan alat-alat gadget kita, ya. Dan alat-alat gadget kita kan bukan melulu hanya dipakai untuk komunikasi, tapi juga dia bisa dijadikan alat untuk
melakukan kejahatan. Jadi ini ada konsekuensi hukumnya. Mari kita meningkatkan literasi kita untuk bagaimana caranya melindungi data pribadi kita. Sambil kita desak negara ini membangun satu sistem yang bagus untuk single identity data pribadi warga negaranya. Jangan dikorupsi, jangan disalahgunakan dengan dijual-jual atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, untuk bisnis, apalagi untuk politik begitu ya. Mari kita sama-sama membangun kemampuan untuk melindungi data pribadi, literasi tentang data pribadi, dan mendesak negara dan pemerintah membangun perlindungan data pribadi ini sebaik-baiknya demi kuatnya negara ini menuju kepada kesejahteraan kita bersama. Itu menurut saya. Sampai ketemu di sesi berikutnya yang kalau misalkan ini nanti dibicarakan, jangan dibiarkan. Tentu kita semua yang punya data pribadi harus berpartisipasi supaya sistem dan undang-undang yang ditetapkan itu cocok dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia, termasuk kita yang pribadi-pribadi ini. Karena negara ini dibangun oleh pribadi-pribadi dan negara ini kuat bisa dibangun kalau pribadi-pribadinya juga kuat menjaga data pribadi. Sampai jumpa.